Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Adisti akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi tugasnya yaitu adalah buatlah video selama 10 menit yang diunggah di kanal YouTube masing-masing mahasiswa tentang satu dari 5 buku AI yang dipresentasikan. Video berisi ulasan, sinopsis, tanggapan, atau apapun yang berhubungan dengan buku tersebut. Anda berperan sebagai host acara dan direkam. Penilaian selain konten video juga tentang kemampuan Anda dalam berbicara, penampilan, mimik, gestur, juga artikulasi pengucapan kalimat. Nah, 5 buku AI yang dimaksud yaitu yang pertama ada The Fourth Age Smart Robot Conscious Computers and the Future of Humanities by Byron Rees, published Mei 2018. Yang kedua ada Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence by Max Tegmark, published Juli 2018. Yang ketiga ada Homo Deus, A Brief History of Tomorrow by Yuval Noah Harari, published Maret 2017. Yang keempat ada AI Superpowers China, Silicon Valley, and the New World Order by Kai Fu Lee, published Januari 2019. Yang terakhir atau yang kelima ada Human plus Machine, Reimagining Work in the Age of AI by Paul Daugherty and H. James Wilson, published Maret 2018. Di sini Adisti memilih buku yang berjudul Life 3.0 Being Human in the Age of Artificial Intelligence by Max Tegmark, published Juli 2018. Kenapa? Karena judul buku ini adalah judul buku yang kelompok Adisti presentasikan di pertemuan kuliah sebelumnya. Kurang lebih Adisti sudah paham. Oke, jadi buku ini membahas 3 tahap dalam kehidupan. Yang akan Adisti jelaskan pertama yaitu tentang deskripsi buku ini. Dalam buku ini, Max Tegmark mendeskripsikan dan menjelaskan kemajuan terkini yang memecahkan jalan dalam kecerdasan buatan dan bagaimana ia siap untuk menyalip kecerdasan manusia. Bagaimana AI akan mempengaruhi kejahatan, perang, keadilan, pekerjaan, masyarakat, dan perasaan kita sebagai manusia. Munculnya AI memiliki potensi untuk mengubah masa depan kita lebih dari teknologi lainnya, dan tidak ada orang yang lebih memenuhi syarat atau siap untuk menjelajahi masa depan itu selain Max Tegmark. Buku ini memberdayakan kita untuk bergabung dalam percakapan yang mungkin paling penting di zaman kita, dan tidak menghindar dari berbagai sudut pandang atau dari isu-isu yang paling kontroversial, namun dari super intelligence hingga makna, kesadaran, dan batas fisik akhir kehidupan di alam semesta. Jadi kurang lebih seperti itu ya deskripsi tentang buku Life 3.0. Oke, Adisti akan melanjutkan mengenai profil penulis dari buku ini, Max Tegmark. Max Tegmark adalah profesor MIT yang telah menulis lebih dari 200 makalah teknis tentang topik mulai dari kosmologi hingga kecerdasan buatan. Sebagai Presiden Future of Life Institute, beliau bekerja dengan Elon Musk untuk meluncurkan program hibah pertama untuk penelitian keamanan AI. Beliau telah ditampilkan dalam lusinan film dokumenter sains, semangatnya untuk ide petualangan dan kewirausahaan menular. Selanjutnya, kita akan membahas buku yang terkait dengan Life 3.0 ini, seperti Life 1.0 dan Life 2.0. Dalam Life 1.0, kehidupan di mana perangkat keras dan perangkat lunak berevolusi daripada dirancang. Kalian dan saya di sisi lain adalah contoh dari Life 2.0, yaitu kehidupan yang perangkat kerasnya dikembangkan, tetapi perangkat lunaknya sebagian besar dirancang. Yang saya maksud dengan perangkat lunak kalian adalah semua algoritma untuk pengetahuan yang kalian gunakan untuk memproses informasi dari indera kalian dan memutuskan apa yang harus dilakukan, mulai dari kemampuan mengenali teman,
saat kalian melihatnya hingga kemampuan kalian untuk berjalan, membaca, menulis, menghitung, bernyanyi, dan menceritakan lelucon. Kalian tidak dapat melakukan tugas-tugas itu ketika kalian lahir. Jadi, semua perangkat lunak ini diprogram ke dalam otak kalian, kemudian melalui proses yang disebut pembelajaran. Nah, sementara kurikulum masa kecil kalian, sebagian besar dirancang oleh keluarga, guru, yang memutuskan apa yang harus kalian pelajari. Kalian secara bertahap mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk merancang perangkat lunak kalian sendiri. Kemampuan Life 2.0 untuk merancang perangkat lunaknya memungkinkannya menjadi lebih pintar daripada Life 1.0. Kecerdasan tinggi membutuhkan banyak perangkat keras. Perangkat keras yang dimaksud terbuat dari atom, dan banyak perangkat lunak. Dan perangkat lunak yang dimaksud terbuat dari bit. Fakta bahwa sebagian besar perangkat keras manusia kita ditambahkan setelah lahir melalui pertumbuhan. Karena kecerdasan tertinggi kita tidak dibatasi oleh seberapa banyak informasi yang dapat dikirimkan kepada kita saat pembuahan melalui DNA kita, gaya 1.0. Kemampuan untuk merancang perangkat lunaknya memungkinkan Life 2.0 tidak hanya lebih pintar dari Life 1.0, tetapi juga lebih fleksibel. Jika lingkungan berubah, 1.0 hanya dapat beradaptasi dengan berevolusi secara perlahan. Selama beberapa generasi, 2.0 di sisi lain dapat beradaptasi hampir secara instan melalui pembaruan perangkat lunak. Mungkin terlepas dari teknologi paling kuat yang kita miliki saat ini, semua bentuk kehidupan yang kita ketahui tetap pada dasarnya dibatasi oleh perangkat keras biologisnya. Tidak ada yang bisa hidup selama jutaan tahun, menghafal semua Wikipedia, memahami semua sains yang dikenal, atau menikmati penerbangan luar angkasa tanpa pesawat luar angkasa. Batasan antara ketiga tahap kehidupan ini ya lumayan kabur. Jika bakteri adalah Life 1.0 dan manusia adalah 2.0, maka kalian dapat mengklasifikasi hewan tikus sebagai 1.1. Mereka dapat mempelajari banyak hal, tetapi tidak cukup untuk mengembangkan bahasa atau menciptakan internet. Selain itu, karena mereka kekurangan bahasa, apa yang mereka pelajari sebagian besar hilang ketika mereka meninggal, tidak diteruskan ke generasi berikutnya. Demikian pula, kalian mungkin berpendapat bahwa manusia saat ini harus dihitung sebagai Life 2.1. Kita dapat melakukan peningkatan kecil pada perangkat keras seperti menanamkan gigi palsu, lutut, dan alat pacu jantung, tetapi tidak ada yang sedramatis mendapatkan 10 kali lebih tinggi atau mendapatkan otak 1000 kali lebih besar. Singkatnya, kita dapat membagi perkembangan kehidupan menjadi 3 tahap yang dibedakan berdasarkan kemampuan hidup untuk merancang dirinya sendiri. Nah, Life 1.0 atau tahap biologis menjelaskan tentang mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang kedua ada Life 2.0 atau tahap budaya yang menjelaskan tentang mengembangkan perangkat kerasnya, merancang sebagian besar perangkat lunaknya. Dan yang terakhir Life 3.0 atau tahap teknologi yang membahas tentang merancang perangkat keras dan perangkat lunaknya. Berikut ada beberapa ulasan dari para pembaca buku ini. Yang pertama ada Daniel. Seharusnya membaca uraian lebih dekat, seperti itu. Ditinjau dari Inggris Raya pada tanggal 10 Januari 2019. Ia mengatakan, "Saya yakin buku ini ditulis dengan baik dan diberi jumlah ulasan positif, memiliki kredibilitas. Namun, Daniel benar-benar tidak menikmatinya dan akhirnya membaca sebagian besar dari itu ke sinopsis di setiap bab. Daniel membeli, dan ia juga menjadi tertarik dengan AI setelah menonton dokumenter Go di Netflix
dan ingin mengetahui lebih banyak tentang subjek tersebut. Buku ini tidak benar-benar melakukan atau terlepas dari beberapa bab pertama, tetapi lebih merupakan analisis sosial dari potensi efek distopia AI yang terbaca seperti sci-fi yang buruk dan memiliki kedalaman yang sangat sedikit. Daniel mengatakan buku ini adalah buku yang bagus, namun Daniel akan tetap berpegang pada blog Google AI. Yang kedua ada Philip M. Bacaan penting bagi siapa saja yang mungkin percaya bahwa AI terlalu dikuasai. Ditinjau di Inggris Raya pada tanggal 12 Agustus 2020. Ia mengatakan bahwa Life 3.0 mengajukan pertanyaan menarik. Apa yang terjadi jika manusia bukan lagi spesies terpintar di planet ini? Mas Tegmark telah menulis analisis tantangan yang menarik dari puluhan yang kita hadapi saat kita membuat komputer super AI yang lebih kuat. Akankah mereka mengantar era baru atau akankah mereka menggantikan kita? Ini adalah kisah tentang masa depan kita dengan AI. Max Tegmark mencakup konsep mulai dari komputasi hingga kosmologi dengan kejelasan yang luar biasa, sambil mengingatkan kita bahwa banyak dari ide-ide ini diciptakan oleh penulis fiksi ilmiah lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan di sepanjang masa, dia meminta kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita ingin AI berdampak pada kehidupan, pekerjaan, hukum, dan senjata kita. Bagaimana kita akan hidup dengan kecerdasan yang lebih besar dari kecerdasan kita sendiri, dari ciptaan kita sendiri. Dia tidak menawarkan jawaban sederhana untuk tantangan tersebut, tetapi sebaliknya membuat pembaca berpikir tentang masa depan seperti apa yang ingin kita ciptakan. Max Tegmark melakukan ini dengan cara yang berwawasan dan tidak mengintimidasi, yang mengundang kalian untuk mengambil kesimpulan sendiri. Life 3.0 adalah bacaan menarik dan mudah diakses yang telah membantu Philip M. memikirkan kembali masa depan di dunia dengan kecerdasan buatan. Apakah itu utopia atau bencana? Jadi tidak hanya ulasan dari pembaca saja, namun ada juga seperti tokoh besar yang mengulas buku ini. Yang pertama, seperti ini ulasannya. Siapapun yang ingin mendiskusikan bagaimana kecerdasan buatan membentuk dunia harus membaca buku ini. Tegmark, seorang fisikawan dengan pelatihan, mengambil pendekatan ilmiah. Dia tidak menghabiskan banyak waktu untuk mengatakan, kita harus melakukan ini atau itu. Dan sebagai hasilnya, Life 3.0 menawarkan dasar pengetahuan yang luar biasa tentang subjek tersebut. Ulasan tersebut dikatakan oleh Bill Gates, 10 buku favorit tentang teknologi. Maksud dari 10 buku favorit tentang teknologi ini adalah Life 3.0 menurut Bill Gates adalah 10 buku favorit tentang teknologi. Dan yang kedua ada ulasan dari Elon Musk, pendiri, CEO, dan CTO SpaceX, serta salah satu dari pendiri dan CEO Tesla Motors. Ini adalah panduan menarik untuk tantangan dan pilihan dalam pencarian kita untuk masa depan kehidupan, kecerdasan dan kesadaran yang hebat di bumi dan sekitarnya. Berikutnya ada ulasan yang mengatakan bahwa buku baru Tegmark adalah panduan yang sangat bijaksana untuk percakapan paling penting di zaman kita, tentang cara menciptakan peradaban masa depan yang penuh kebaikan saat kita menggabungkan pemikiran biologis kita dengan kecerdasan yang lebih besar dari ciptaan kita sendiri. Ulasan dari Jaan Tallinn, salah satu pendiri Skype, menjadi fisikawan terkemuka dan pemimpin Future of Life Institute, telah memberikan Max Tegmark sudut pandang yang unik untuk memberi pembaca informasi mendalam tentang masalah terpenting zaman kita, dengan cara yang dapat didekati tanpa menjadi bodoh. Seperti itu. Berikutnya juga ada ulasan dari Bart Selman, Profesor Ilmu Komputer Universitas Cornell, yang mengatakan bahwa ini adalah buku yang menggembirakan yang akan mengubah cara kita berpikir tentang AI, kecerdasan, dan masa depan umat manusia.
Dan masih banyak lagi mengenai ulasan tentang buku Life 3.0 ini. Mungkin sekian ya penjelasan Adisti tentang buku Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence by Max Tegmark, published Juli 2018. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.